Warga Muara Enim demo minta legalkan tambang rakyat. Menghadapi Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api menyediakan 46.692 tiket. 80 kali beraksi Raja Curanmor ditangkap. Selamat pagi para pemirsa, senang sekali saya dapat menjumpai Anda dalam Lintas iNews Sumsel. 3 sajian informasi tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Ari Krisdianto, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Buntut dari tertangkapnya 2 warga Muara Enim yang ditangkap karena dianggap melakukan penambangan liar, warga akhirnya demo untuk minta tambang rakyat dilegalkan. Selama ini hasil bumi di Kabupaten Muara Enim hanya bisa dinikmati oleh BUMN dan pengusaha batubara saja. Di mana kita di sini akan menyuarakan aksi damai. Ratusan warga gabungan KUD Merapi Jaya dan Asosiasi Tambang Batubara Rakyat atau ASATABARA menggelar demo di depan kantor pemerintah Kabupaten Lahat pada Rabu kemarin. Ratusan massa ini menuntut dilegalkannya tambang rakyat karena dianggap sangat berpengaruh positif terhadap perekonomian masyarakat. Selain menuntut legalisasi, tambang rakyat juga mendemo yang dipicu penahan 2 rekan mereka yang diamankan pihak kepolisian setempat lantaran melakukan penambangan tanpa izin. Selain menahan 2 orang pelaku, polisi juga menahan alat berat sebagai barang bukti. Masalah KUD Merapi Jaya. KUD Merapi Jaya ini sudah berumur 20 tahun dan ini sudah sah kalau menurut untuk tambang rakyat. Itu. Jadi tinggal gimana kebijakan dari pihak gubernur, presiden dan bupati untuk menyikapi masalah masyarakat Merapi, khususnya Merapi area ini. Harapan KUD Merapi Jaya untuk Sumsel, Sumatera Selatan, tambang rakyat itu dilegalkan. Dari Lahat, Bala Putra, iNews melaporkan. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, PT Kereta Api di Vertika Palembang menyediakan sebanyak 46.692 tiket. Penumpang yang akan menggunakan moda transportasi ini diwajibkan sudah mendapatkan vaksin ketiga atau booster. Mengantisipasi penumpukan penumpang saat libur Natal dan Tahun Baru 2022-2023, PT KAI di Vertika Palembang mulai menjual tiket kereta api untuk masa angkutan libur Nataru. Pada libur Natal dan Tahun Baru kali ini, tiket yang disediakan sebanyak 46.692 tiket dengan mengoperasikan kereta Raja Basa, relasi Kertapati Tanjung Karang, dan kereta Bukit Srelo, relasi Kertapati Lubuk Linggau, serta kereta kelas komersial, yakni kereta Sindang Marga, relasi Kertapati Lubuk Linggau. Salah seorang calon penumpang mengaku sengaja memilih moda transportasi kereta api untuk berlibur. Selain cepat, dirinya ingin mencoba menggunakan kereta api di Palembang. Kita memilih kereta api satu, mungkin ini kereta transportasi paling cepat ya. Kemudian kedua ingin merasakan transportasi umum seperti kereta api di kota Palembang ini. Namanya Pak? Namanya Fernandus. Sementara itu, manajer Humas PT KAI di Vertika Palembang, Aida Suryanti mengatakan, bagi calon penumpang, PT KAI masih memberlakukan syarat vaksin booster bagi usia 18 tahun ke atas. Untuk tiket sekitar 46.600 ya secara total selama masa libur Natal ini. Sana perjalanan sementara ini kami masih mengacu dari surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 4 tahun 2020. Kalau penumpang yang berusia di atas 18 tahun itu wajib booster.
15 tahun itu wajib vaksin kedua. PT KAI akan menambah jumlah tiket jika tiket yang disediakan selama libur Nataru habis dan ada gerbong tambahan. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. 80 kali beraksi melakukan pencurian sepeda motor, dua raja curanmor ini berhasil diringkus oleh unit Pidum dan Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku mengincar sepeda motor di halaman parkir minimarket. Inilah kasih kedua raja curanmor saat melakukan aksi pencurian sepeda motor di sebuah halaman minimarket dalam wilayah kota Palembang. Berkat dari rekaman kamera CCTV, dua pelaku Andri dan Sidik warga Palembang dan Banyuasin 1 ini berhasil diringkus unit Pidum dan Ranmor Polrestabes Palembang di rumahnya masing-masing. Dalam pemeriksaan diakui pelaku, mereka telah lebih dari 80 kali melakukan pencurian sepeda motor dengan sasaran korban yang parkir di minimarket dalam wilayah kota Palembang. Dari tangan keduanya, petugas berhasil mengamankan 14 unit motor milik korbannya yang belum sempat dijual oleh pelaku. Sementara itu, untuk motor yang lainnya telah dijual pelaku ke penampung barang hasil curian. Sebagian motor hasil curian tersebut dimutilasi saat akan dijual. Jadi hasil pengungkapan daripada Satreskrim Polrestabes Palembang, hari ini kita rilis hasil pengungkapan terhadap pencurian sepeda motor. Ada dua tersangka, inisial S dan inisial A. Kemudian juga ada beberapa tersangka yang lain yang masih dalam pengembangan. Untuk barang bukti yang kita sudah dapatkan ada 14 dan hasil pemeriksaan ada 59 TKP yang dia lakukan sampai saat ini. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan mereka telah melakukan kurang lebih 80 tempat kejadian. Atas perbuatannya, pelaku akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu, hanya bermodalkan obeng, seorang pemuda berhasil bobol toko laptop di kawasan Kelurahan Lorok Pakjo, Palembang. 2 unit laptop DVD RW dan 9 unit handphone serta 50 pieces kartu perdana berhasil digondol pelaku. Satreskrim Polsek Ilir Barat 1 Palembang membekuk salah satu pelaku pencurian di toko laptop di Jalan Lorok Pakjo, Ilir Barat 1 Palembang 2 November lalu. Satu pelaku bernama Medi berusia 20 tahun diringkus di tempat persembunyiannya tanpa perlawanan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku Medi dibantu temannya yang masih buron hanya menggunakan obeng untuk membuka gembok pintu ruko atau toko. Tidak tanggung-tanggung, begitu masuk ke dalam toko tersebut, keduanya menyapu bersih isi toko dengan rincian 2 unit laptop, DVD RW, dan 9 unit handphone, serta 50 pieces kartu perdana. Kami sampaikan, jadi pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022, sekira jam 2 pagi, tersangka bersama dengan satu rekan lainnya masuki toko tersebut melalui pintu belakang. Kemudian untuk barang bukti yang sudah kita amankan, sudah kita sita, ada 2 buah laptop. Ini apa? Apa? Yang ngembek-ngembek barang ini siapa? Iya, kamu berdua atau dewean? Kedua. Pertama dia ngumpulnya Pak. Kamu posisinya di mana? Di dalam atau di luar? Yang punya dalam. Rencananya untuk apa ini? Jual, Pak. Jual. Duitnya buat apa? Akibat perbuatannya, para pelaku terancam pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sementara itu, satu rekan pelaku masih dalam pengejaran polisi. Dari Palembang, Guntur Diansah, iNews melaporkan. Seorang warga Kecamatan Sukarami, Palembang pasca dituntut jaksa 7,6 tahun penjara lantaran terbukti kedapatan memiliki sabu seberat 0,106 gram di persidangan Pengadilan Negeri Palembang divonis Majelis Hakim 6,6 tahun kurungan penjara. Sidang kasus penyalahgunaan narkoba seberat 0,106 gram sabu dengan terdakwa Ahmad Effendi berusia 49 tahun warga Kecamatan Sukarami, Palembang memasuki agenda vonis. Dalam persidangannya yang diketuai oleh Majelis Hakim Agnes Sinaga MH, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah meyakinkan bersalah.
Terdakwa Ahmad Effendi terbukti menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu-sabu. Dengan itu menjatuhkan terdakwa Ahmad Effendi diganjar dengan hukuman 6 tahun kurungan penjara. Denda sebesar 1 miliar rupiah. Bila tak dapat dibayar, digantikan dengan 6 bulan pidana kurungan. Atas vonis majelis hakim melalui layar monitor sidang online, terdakwa menyatakan menerima putusan. Dari Palembang, Guntur Yansah, iNews melaporkan. Pemirsa, seni ukir topeng barongan masih lestari di Banyuasin. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 di MNC TV. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 di MNC TV. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman Kolbu di MNC TV. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 segera di MNC TV. Tanya Mama yuk. Ayo. Siraman Kolbu di MNC TV. Malam Puncak Anugerah Dangdut Indonesia 2021. Terima kasih MNC TV. Terima kasih banyak buat MNC TV. Apresiasi keindahan jutaan pesona di atas panggung megah menampilkan duo spektakuler, kolaborasi 3 diva, special performance Beauty of Love. Disiarkan langsung dari studio tercanggih di Asia, Studio RCTI Plus. Anugerah Dangdut Indonesia 2021 di MNC TV. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 segera di MNC TV. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 di MNC TV. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 di MNC TV. Sebutkan panggilan lain untuk pacar. Kompor. Bakso. Jadi apa kamu? Kagak usah pulang lagi. Sabar bro sabar. Ya keluarga tetap utuh ya. Membuktikan. Familis 100 di MNC TV. Malam Puncak Anugerah Dangdut Indonesia 2021. Terima kasih MNC TV. Terima kasih banyak buat MNC TV. Apresiasi keindahan jutaan pesona di atas panggung megah menampilkan duo spektakuler, kolaborasi 3 diva, special performance Beauty of Love. Disiarkan langsung dari studio tercanggih di Asia, Studio RCTI Plus. Anugerah Dangdut Indonesia 2021 di MNC TV. Hai keluarga Indonesia, survei membuktikan kanal MNC TV 28 UHF sebagai top survei. Ingat ya, buat pemirsa di wilayah Jabodetabek, Family 100 bisa disaksikan di TV digital kanal MNC TV 28 UHF. Ayo mulai beralih ke TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya. MNC TV kanal 28 UHF. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 di MNC TV. Anugerah Dangdut Indonesia 2022 di MNC TV. Pemirsa, menjadi usaha yang ditekuni sebagai pengrajin topeng barongan sebagai salah satu sarana saat pementasan budaya kuda lumping. Hasil karya seni ukir dari kerajinan ini mampu menghasilkan nilai rupiah. Galeri sederhana yang berada di tepi Jalan Talang Betutu Lama, Kelurahan Sukajadi Timur, Kecamatan Talang Kelapa, menjadi tempat Julianto berkreasi mengukir kayu pulai untuk membentuk aneka topeng barongan.
ukuran kecil yang diperuntukkan untuk anak-anak, dan berbagai bentuk barongan untuk pentas seni kuda lumping. Topeng barongan memang menjadi sarana utama pementasan kuda lumping. Pasalnya, tanpa barongan, pentas kuda lumping kurang menarik ditonton atau tidak terlihat suasana magisnya. Sebagai perajin, Julianto telah menghasilkan aneka kreasi barongan. Meski terbilang terampil dan hafal lekukan ukir topeng, namun Julianto tetap saja memiliki kesulitan karena membutuhkan waktu 2 minggu penyelesaian, terutama untuk jenis barongan devil dan barongan naga pentas. Hasil kerajinan ukir ini memang dapat diandalkan karena harga jual yang mencapai 2 hingga 4 juta rupiah. Meski tidak laku setiap hari, namun tetap dapat diandalkan sebagai penghasilan keluarga. Barongan devil, barongan naga, itu yang paling tersulit. Bagi saya sih itu yang paling tersulit. Dari harga yang harga 4,5 juta. Itu sekelas devil, kelas pentas, Pak. Selain sebagai penghasil kebutuhan keluarga, dari hasil kreatifnya ini, Julianto sangat bangga tetap dapat melestarikan bagian dari seni budaya bangsa. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Karena rentan terhadap cuaca yang tidak stabil dan mudah terserang hama, tanaman buah untuk sayuran pare ternyata harus mendapat perhatian lebih. Budidaya tumbuhan penghasil buah sayur pahit ini menjadi salah satu tanaman yang dapat diandalkan petani di Banyuasin karena memiliki harga yang cukup stabil di pasaran. Menghasilkan sayuran maupun bahan pengobatan, tumbuh merambat dengan membentuk sulur spiral, berdaun lebar, membentuk jari, berbunga kuning cantik yang bakal menjadi buah dengan bentuk bulat, memanjang, dan mempunyai kerutan yang tidak beraturan. Pare dapat tumbuh baik di dataran rendah, baik penghobi dapat ditanam di pekarangan dengan dirambatkan. Selain untuk mempercantik halaman, namun juga menghasilkan buah yang dapat dijadikan sayur juga sebagai tanaman obat. Karena buah pare punya segudang manfaat bagi kesehatan tubuh, kaya akan vitamin dan antioksidan. Bagi petani seperti Ibu Mariana, warga Jalan Sungai Hitam RT 40, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin, membudidayakan tanaman pare dapat diandalkan, dianggap memiliki rentang waktu singkat mulai dari penanaman hingga panen sekitar 40 hari, dengan perawatan yang baik dan juga memiliki harga yang cukup stabil di pasaran. Dengan harga Rp5.000 per kilogram, pada saat tertentu dapat mencapai harga Rp8.000 per kilogramnya. Meski menanam pare harus menyediakan waktu untuk merawat dengan baik agar terhindar dari hama lalat buah yang merugikan karena akan membuat buah menjadi busuk. Selain itu, pohon pare juga rentan terhadap cuaca tidak stabil. Kadang-kadang panas, kadang-kadang hujan siang, gitu kan bikin rusak tanaman. Oh, cuaca tak menentu pengaruh ya? Pengaruh kan, kadang-kadang misalnya pas tengah hari bolong gitu. Hujan deras, tahu-tahu nanti panas. Nah, itu kurang bagus untuk tanaman. Harga jual? Harga jual sih standar lah 5.000 sekilo. 5.000 kalau sekarang. Tapi kadang-kadang kalau lagi pas mahal ya sampai 8.000 di kebun. Dari Banyuasin, Ahmad Saiful, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah taman toga yang bernuansa legenda Bumi Sriwijaya di Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin diresmikan. Dalam peresmian, warga berebut buah dan sayuran sebagai tanda syukur hasil bumi yang berlimpah. Kunjungan pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi bersama rombongan pada peresmian Festival Taman Toga yang bernuansa legenda Bumi Sriwijaya di Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin disambut 13 kelompok tani yang diketuai oleh Abu Sari sekaligus anggota DPR Provinsi Sumatera Selatan. Taman Toga ini menyajikan wahana permainan untuk anak dan bernuansa legenda dari Bumi Sriwijaya serta bermanfaat seperti sayur-sayuran dan obat-obatan keluarga. Setelah melewati pasca pandemi, kini geliat pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin mulai bangkit dan otomatis mampu mendongkrak perekonomian warga sekitar. Binaan kelompok tani di Kecamatan Babatoman, Kabupaten Musi Banyuasin juga bagian dari peran warga Musi Banyuasin untuk menjalankan program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan atau GSMP yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru.
Pejabat Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menyatakan Taman Toga ini selain bisa menarik minat pariwisata, juga dapat memboyong puluhan pelaku UMKM di sekitar. Apriyadi juga menyatakan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin mendukung penuh pemberdayaan UMKM dan gerakan Sumsel Mandiri Pangan. UMKM di Kecamatan Balatongan umumnya dan khususnya Kelurahan Mangunjaya. Bisa kita saksikan di kiri kanan acara ini ada meja-meja UMKM, kemudian di luar juga saya lihat banyak. Tentu bahwa dengan adanya Taman Toga, Taman Agrowisata ini jelas akan memberikan manfaat yang baik bagi UMKM dan bagi masyarakat. Uniknya lagi, usai pemotongan pita pada peresmian Taman Toga bernuansa legenda Bumi Sriwijaya, warga berebut buah dan sayur yang disusun setinggi 2 meter layaknya nasi tumpeng. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kami pada pagi hari ini. Jangan lewatkan Lintas iNews Sumsel Senin sampai Jumat pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Saya Ari Kristianto mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.